Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Lais As-Samarqandi menerangkan 7 tanda-tanda manusia yang khauf pada Allah. Imam Abu Lais As-Samarqandi. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah menerangkan 7 tanda manusia yang takut kepada Allah. Tadi kita bahas pokok pondasi ilmu hikmah itu wedi marang Allah. Terus kita akan kupas apa itu takut kepada Allah. Ternyata Imam Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan ada 7. Yang pertama, ini akan nampak sampai boleh ngaku aku takut Gusti Allah, tapi harus sampai ada 7 ini, ya. Atau orang mengaku aku ini orang yang takut kepada Allah. Sampai lihat aja 7 tanda ini apakah ada pada orang itu, ya. Yang pertama, lisannya. Lisan ini ada beberapa poin. Ia tidak berdusta, lisannya ia jaga dari berdusta atau bohong. Poin A, poin selanjutnya riba. Dia tidak riba, membicarakan aib orang lain. Menjaga atau ia tahan, gak ngerasani wong, gak adu domba. Nomor 3 poin intinya dia menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain. Ada berapa poin lisan tadi? 3. Menjaga dari dusta, menjaga dari riba, menjaga dari namimah, adu domba. Dan nomor 4, berbicara secara berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Itu tadi masih lisan. Itu masih lisan. Belum yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, aku ini wedi pangeran, tapi kok senengane rasa-rasane, senengane riba, senengane namimah, mengumbar aib, wah itu belum termasuk kategori orang yang khauf, ya. Karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas, dan Allah Maha melihat. Nomor kali dari 7 tanda manusia yang takut pada Allah. Lisannya tadi dijaga dari hal yang kejelekan tadi, terus dia diganti dengan sibuk berzikir. Ini masih yang pertama, sibuk berzikir lisannya kepada Allah, tilawah, diskusi ilmu syar'i, sholawat, tasbih, takbir. Ini kebaikan tadi, ya. Jadi dijaga dari perbuatan jelek, tapi dia senantiasa mulutnya ini, lisannya ini dibuat zikir kepada Allah, dibuat ngaji Al-Quran, diskusi tentang ilmu, sholawat. Itu tanda-tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti dia bisa mendapatkan ilmu hikmah. Benar. Tanda yang kedua, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hatinya.
Jadi poin yang pertama, dia mengeluarkan permusuhan dari dalam hatinya, kedustaan, rasa dengki kepada saudaranya. Jadi dalam hatinya ini sudah nggak ada dengki, hasad, hasud. Saudaranya, sesama muslim, tetangganya, kerabatnya itu dia sayangi semua. Tidak ada tumbuh rasa dengki kepada sesama muslim. Ini ada dikeluarkan, ada dikeluarkan. Dia tumbuh hanya cinta. Kenapa kok yang dikeluarkan dalam hatinya ini adalah rasa dengki? Perlu dicatat, karena hasad ini termasuk penyakit yang kronis, yang menjangkit hati. Penyakit hati ini hasad, dan penyakit yang sangat kronis itu adalah hasad. Hasad itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Tidak hanya kebahagiaan itu pindah, tapi dia nggak suka. Meskipun kebahagiaan itu nggak ada pada dirinya, pindah ke orang lain. Dan ini cara mengobati hasad ini dengan ilmu dan amal. Intinya poin yang kedua itu mengeluarkan dengki dari dalam hati, karena ini penyakit yang sangat kronis. Kita masih berusaha sekuat tenaga, masih saya juga berusaha, sama lah, tidak ada yang sempurna. Kita semuanya berusaha menjadi lebih baik. Nomor 3, tanda seseorang yang takut kepada Allah, dia menika penglihatannya. Poinnya ada beberapa poin. Penglihatannya ini tidak dilihat untuk perkara yang haram. Penglihatannya ini dijaga dari melihat perkara yang haram. Sampeyan tentu tahu apa itu perkara yang haram, yang tidak boleh dilihat, aurat perempuan maupun laki-laki, meskipun gak syahwat tetap haram. Terus tidak hanya perkara haram, tapi dengan pandangan dunia ini tidak berharap, tidak angan-angan panjang. Lah ono selek pandangan mata, ono pandangan pikiran, ono pandangan hati, ya kan? Kalau pandangan pikiran, itu bisa ke depannya begini, itu cuma pandangan. Itu juga termasuk penglihatan. Enggak hanya melihat dengan mata, tapi melihat dengan batin, melihat dengan rasa, pikiran, hati. Nah ini intinya dia memandang dunia ini tidak berharap penuh, cuma sebagai bekal di akhirat. Intinya dia siap untuk akhirat. Jadi dunia bukan tujuan, tapi tempat untuk mencari bekal akhirat. Nomor sekawan, tanda manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala nggih menika perutnya ada beberapa poin menurut Imam Abdul Aziz As-Samarqandi.
Jadi dia jaga perutnya tidak kemasukan atau memakan sesuatu yang haram, karena memakan yang haram termasuk dosa besar. Ibadahnya 40 hari tidak diterima. Sampai kalau makan makanan yang halal 40 hari berturut-turut, ya, 40 hari berturut-turut, itu akan mendapatkan kemudahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, nek makan barang haram satu kali, itu ibadah 40 hari tidak diterima. Mulanya sing agak istighfar kita nggak tahu. Mulanya dengan mau makan itu Allahumma fi umrina, Allahumma barik lana razaqana. Nah, wakina ada benar itu mengantisipasi jangan-jangan yang kita makan ini haram. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari siksa api neraka. Jangan-jangan ini koyo-koyo halal gitu, tapi nek sampean makan makanan halal 40 hari berturut-turut, 40 hari berturut-turut makan halal, ya kok sampean tumbas duit teko perjoan gak nyolong, terus itu pecel carane yo gak menipu, itu halal semua. Itu akan mendapatkan kemudahan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang halal 40 hari. Bun, selanjutnya apa Pak Ili? Mencari Mbak Tin? Ada yang belum? Akan dimudahkan mendekatkan diri kepada Allah. Nomor pinten, Pak? 5. Nomor 5 saat ini tangannya. Ada beberapa poin yang seorang yang takut kepada Allah tak akan mengulurkan tangannya untuk perkara yang haram atau maksiat. Sebaliknya, ia ulurkan tangan untuk ketaatan kepada Allah. Jadi tangannya ini orang yang takut kepada Allah, orang yang khauf, ini enggak dibuat untuk menampar, menulis status sehingga menyakiti wong, gawe status sehingga wong maca mang tersinggung. Tapi kalau kebaikan nasihat enggak apa-apa. Tapi kalau untuk membuka aib orang dengan status lewat tangan kita itu termasuk mengumbar aib, menghibah. Cuma enggak mau lesan tapi melalui mulut. Tapi sebaliknya orang yang takut kepada Allah itu tangannya ini untuk ketaatan, untuk membantu orang lain, untuk sedekah, untuk menulis kebaikan, ilmu di status Facebook, Instagram, semua sosmed. Bawa pulang Mas, bawa pulang, mak ambek umah, bawa pulang. Gak boleh mak di masjid nah. Nanti tanda orang yang takut kepada Allah ringan tangan, mudah membantu, nggak disuruh bantu dia bantu, menawarkan diri. Kalau nggak bisa membantu ya minimal jangan membuat kerusakan. Ini nggak tahunya tuh
Gak terus sih, tapi sering buat sampah ini kan nggak fair ya. Oke lah, sampai nggak kelep nyapu, nggak kelep bersih-bersih, tapi nek sampai punya sampah dibuang pada tempat. Nomor 6, tanda orang yang takut kepada Allah, ya, telapak kakinya. Jadi kakinya ini nggak berjalan di tempat kemaksiatan, tujuannya kebaikan, tujuannya mencari ridho Allah, ya. Berteman dengan ulama, dengan orang-orang soleh. Mulane sampai nek kate kerja metu teko omah, metu teko kamar, itu niate sebelum keluar di depan pintu itu, pintu dalam sebelum keluar pintu, itu niat seperti halnya niatnya salafus soleh. Lho khusus kadung metu balik mana mboten napa-napa. Bapak Tri kate kerja iku kate nang jabone kamar iku di depan pintu kamar itu niat dalam hati, ya Allah, saya keluar dari kamar ini niatnya seperti hanya niatnya salafus soleh. Matur suwun. Pun nggih. Iku mau nggih niate nggih. Niat kate metu teko kamar. Ya Allah, saya niat keluar kamar atau keluar rumah, keluar pondok ini niatnya seperti halnya salafus soleh. Atau sampean makan seperti itu niatnya, dibaca dalam minum, tidur, mandi, jamaah, ibadah-ibadah, aktivitas keseharian, kalau kita niatkan itu akan mendapatkan pahala. Apa Kak Dimaal Mas? Pun terakhir, tujuh ketaatannya. Jadi ia menjadikan orang yang takut kepada Allah, ketaatannya ini dijadikan untuk mengharap ridha Allah. Ia takut tertimpa riya dan nifak, berpura-pura baik, berpura-pura taat. Ketaatannya murni untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut takut termasuk orang-orang yang berbuat taat dikarenakan pamer atau mengharap pujian, ingin didengar, ingin dilihat. Hati dia terus memperbaiki ketaatannya, memperbaikinya terus. Karena sangat penting niat itu. Innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita kerjakan, meskipun orang lain menilai itu buruk, tapi kalau niat kita baik, insya Allah akan baik. Oke, ampun. Pun ya, nanti Teguh bisa diskusi dengan Pak Tri, Pak Sa'anwar, adik Hidayat, nopo semua. Intinya
presentasi satu-satu Pak Tri. Silakan Pak Tri. Imam Abu Rais Asama Markondi. Imam Abu Rais Asama Markondi menjelaskan tentang tanda-tanda takut kepada Allah. Ada tujuh tanda-tandanya. Nomor 1, lisan. Lisan tidak berdusta, tidak menghibah orang lain, tidak mengadu domba, berbicara secara berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Berbicara dengan baik, contohnya sibuk berzikir, mengaji, diskusi ilmu, dan bersolawat. Nomor 2, hati. Dalam hatinya tidak ada rasa dengki, hasud kepada sesama muslim, atau mengeluarkan sifat-sifatnya yang dengki dan hasad dalam hatinya. Nomor 3, penglihatannya. Penglihatannya tidak digunakan untuk hal-hal yang haram atau kemaksiatan. Nomor 4, perutnya. Di dalam perutnya tidak ada makanan-makanan yang haram. Apabila dalam perutnya ada makan yang haram, maka 40 hari amalnya tidak akan diterima. Kalau makanan yang halal selama 40 hari, maka akan dimudahkan mendekatkan diri kepada Allah. Semen tambahin. Ketika orang itu memakan makanan halal selama 40 hari berturut-turut Pak Tri, itu hatinya akan disinari cahaya oleh Allah. Hatinya akan bersih, mudah mendapatkan nur ilahi. Yang pertama, yang kedua, dia akan bisa mengeluarkan kata-kata penuh hikmah. Kata-katanya akan penuh hikmah. Jadi salah satu syarat sampai kalau ingin menjadi orang yang punya ilmu hikmah, sampai harus makan makanan yang halal. Yang ketiga, dia akan dikaruniai oleh Allah sifat yang berarti papat ya Bang ya. 40 hari mah makan halal betul-betul berarti jumlahnya papat ya kan. Yang pertama kan dimudahkan mendekatkan diri kepada Allah. Terus hatinya akan bersinar, dapatkan nur dengan nur Allah. Terus ketiga kan katakannya akan mudah menggunakan kata-kata yang penuh hikmah. Berarti dia memiliki hikmah. Intinya pondasinya itu halal. Halal ada beberapa macam, ada jenisnya, nggih. Kayak babi kan termasuk jenis nggih. Terus ono carane, nggih. Kayak sampean tuku pecel halal tapi carane sampean nyolong itu haram. Terus ono sing dodolan apa bujuk menipu itu termasuk. Sampean ngomong barang, Bu iki apik kaine tibake kenyataane buat Allah. Kok sampean terus Pak? Nomor 5, tangannya tidak dipergunakan untuk hal-hal dalam
kejelekan dan kemaksiatan, contoh membunuh, mencuri, dan lain-lain. Sebaliknya, tangannya digunakan untuk dalam kebaikan, contohnya membantu orang lain atau untuk buat kebaikan yang lain. Nomor 6, telapak kaki. Kakinya tidak digunakan dalam kemaksiatan, kakinya ringan dalam melakukan kebaikan. Nomor 7, ketaatannya, yaitu murni untuk mengharapkan ridho Allah agar menghindari sifat-sifat yang riak. Ampun. Ampun. Ayo ganti. Pas Pak Tri. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Rais As-Samarqandi menjelaskan tentang tanda-tanda takut kepada Allah, yakni ada 7. Yang pertama, lisannya tidak berdusta, tidak ghibah orang lain, tidak digunakan mengadu domba, tidak berbicara berlebihan yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya digunakan untuk sibuk berzikir, diskusi tentang ilmu, dan bersolawat. Yang kedua, hatinya. Dalam hatinya tidak ada dengki terhadap saudaranya, yaitu dengan mengeluarkan dengki di dalam hatinya. Yang ketiga, penglihatannya tidak digunakan untuk melihat perkara yang haram, yakni dijaga pandangannya. Yang keempat, perutnya. Di dalam perutnya tidak memakan sesuatu yang haram, karena jika memakan makanan yang haram, ibadahnya selama 40 hari tidak akan diterima. Dan apabila memakan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, maka akan dimudahkan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hatinya akan bersinar dengan nur Allah, kata-katanya penuh hikmah dan dipenuhi Allah. Yang kelima, tangannya tidak digunakan untuk melakukan perbuatan yang jelek seperti mencuri, tetapi digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Contohnya dengan membantu orang lain, sedekah, dan melakukan kebaikan yang lain. Yang keenam, telapak kakinya. Telapak kaki tidak digunakan untuk berjalan di tempat maksiat, tetapi ringan untuk melakukan kebaikan. Yang ketujuh, ketaatannya. Ia menjadikan ketaatannya murni untuk mengharapkan ridho Allah, dan ia takut tertimpa riya dan nifak, dan tidak mengharapkan pujian dari orang-orang lain. Siap kan? Apa sampean waca ae kurang iki bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. 7 tanda. 7 tanda khauf. Sing pertama sampean lak melok sih, derek sambut sing pertama. Ampun. Nggih. Terusan iki. 7 tanda ketaatan. Takut kepada Allah. Manusia yang takut kepada Allah. 7 tanda manusia yang takut kepada Allah. Yang nomor 1, lisan. Lisannya tidak digunakan untuk berdusta, bergibah, atau membicarakan aib orang lain, tapi digunakan untuk berkata-kata yang baik. Nomor 2, hati. Dalam hati tidak ada rasa dengki, hasud terhadap orang lain, tapi digunakan untuk berzikir, bersolawat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 3, penglihatan. Tidak digunakan untuk melihat perkara yang haram. Nomor 4, perut, yang dimana makan minum harus barang yang halal. Apabila dalam perutnya ada makanan-makanan yang haram, maka dalam 40 hari amal ibadahnya tidak diterima. Dan apabila makan makanan yang halal selama 40 hari berturut-turut, maka akan dimudahkan mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 6,
Tangannya tidak digunakan untuk mencuri, membunuh, atau melakukan hal-hal yang buruk, tapi digunakan untuk menolong orang lain. Yang nomor 6, telapak kaki. Telapak kaki digunakan untuk melakukan kebaikan. Yang nomor 7, ketaatan. Ketaatannya dipakai murni untuk mencari ridha Allah. Kalau tak dapat presentasi. Kanjeng Nabi sampun ndawaken Rasul hikmata mukhafatullah bi azza wa jalla. Pondasi atau pokok dari ilmu hikmah inggih menika takut kepada Allah. Sedangkan Imam Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan 7 tanda orang yang takut kepada Allah inggih menika 1, lisannya dia jaga tidak menghibah, membuka aib orang lain, rasan-rasan, namimah, adu domba, dan menebarkan fitnah. Terus sebaliknya, lisannya dia gunakan untuk berzikir, ngaji Quran, membaca sholawat. Terus tanda yang kedua, penglihatannya, hatinya dibuat untuk mengingat Allah, dan ia mengeluarkan sifat hasad dalam hati, dengki kepada sesama muslim, kerabatnya, itu dia hapus, dia hilangkan. Caranya yaitu dengan ilmu dan amal. Karena penyakit kronis hati ini adalah hasad, tidak ada lagi yang selain itu. Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam juga karena dengki melihat Adam terbuat dari tanah, sedangkan dia iblis terbuat dari api. Itu bahaya sekali. Caranya yaitu dengan ilmu dan amal. Nomor 3, penglihatannya. Ia jaga dari penglihatan yang haram. Sebagai gantinya ia sering membuka kalam salafus soleh, membuka kitab, membaca Al-Quran, melihat Al-Quran. Terus yang ke-5, tangannya. Perutnya ia jaga dari makan haram. Karena bahayanya makan haram adalah membuat hati gelap gulita dan menjadi jauh kepada Allah. Dia gunakan perutnya makan makanan yang halal. Keutamaan makan yang halal adalah 40 hari berturut-turut makan halal, maka akan Allah jadikan hatinya bercahaya. Terus kata-kata mutiara keluar dalam hatinya. Terus zuhud pada dunia. Terus hatinya terhubung dengan Allah. Terus apa? Kelima, Tangannya dibuat untuk membantu ringan tangan, buka Quran, memakai tasbih, memakai siwak. Intinya tangannya dibuat kebaikan, tidak dibuat untuk kejelekan. Yang ke-6, kakinya tidak dibuat untuk berjalan ke tempat maksiat. Dia keluar rumah niatnya seperti halnya niatnya para salafus soleh. Langkahnya itu setiap langkahnya menuju ketaatan, mencari ridha Allah. Yang ke-7 terakhir, tanda orang manusia yang kepada Allah adalah ketaatannya hanya untuk menggapai ridha Allah, dan dia berusaha menjaga amalnya dari riya dan nifak. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini ma'rifatak amafatak. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wis ngono nggih, pokoke apa nggih. Sing maksud apa itu oleh ridane Gusti Allah. Won cekap kemanten. Rabbi fangfana bi barakati madinal husna bi hurmati wa amislati wa rikati wa mu'afati
wanfa'na bi barakatihim wa atinal husna bi hurmatihim wa amitna fi khairatihim wa mu'afatihim. Salat Fatih 3 kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin lil hadi ma ublik wa ratimina sabaqna fil haqqi wa fil mustaqim ala alihi hadratina ala sayyidina Muhammadin lil fatih ma ublik wal hadina sabaqna fil haqqi wa fil mustaqim ala alihi Tafatul Masjid 3 kali subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.